Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Memulai renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami tidak hanya bersedia mendengar, tapi mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nas renungan harian hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 27 dan ayat 28 yang berbunyi, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sebagai tema dari nas renungan kita ini adalah keluarga bahagia bila orang tua mengasihi semua anak dengan adil. Menyandang gelar sebagai seorang ayah atau suami dan seorang ibu atau istri yang adalah orang tua terhadap anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Adil di dalam suatu keluarga itu, dituntut adanya suatu tanggung jawab untuk menyayangi dan mengasihi anak-anak secara seimbang atau berlaku dengan adil. Akan tetapi, di dalam mendidik dan memberikan pengajaran terhadap anak-anaknya, ternyata sebagai orang tua, yaitu Ishak dan Ribka di masa perjanjian lama itu tidak berlaku sedemikian itu. Ishak sebagai suami atau bapa sangat sayang kepada Esau, dan Ribka selaku istri atau ibu sangat sayang kepada Yakub. Dampak dari perlakuan kasih sayang suami istri atau orang tua suatu keluarga yang tidak berimbang atau tidak adil itu, maka Esau dan Yakub tumbuh dalam suatu persaingan yang tidak sehat, jauh dari rasa kasih sayang persaudaraan yang baik. Nas renungan dari firman Tuhan hari ini mau memperingatkan kita semua sebagai orang tua yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil itu, agar di dalam hal menyayangi dan mengasihi semua, baik anak laki-laki atau anak perempuan, anak sulung atau anak bungsu, anak adopsi atau anak angkat, anak kandung atau anak tiri, haruslah diperlakukan dengan adil dan berimbang. Tidak boleh ada istilah anak bapaknya atau anak ibunya. Apabila rumah tangga atau keluarga mau menikmati hidup yang berbahagia, maka harus berdasarkan pada kasih sayang Allah Bapa kita yang Maha Kasih dan Maha Adil itu, di mana kasih sayangnya yang diwujud nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu tidak pernah Dia membeda-bedakan kita umat manusia, bahwa semua kita adalah anak-anak miliknya yang telah diangkatnya dari lembah dosa atau kuasa maut. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua dan seluruh anggota keluarga, apabila semua anak hidup saling mengasihi, saling menolong, karena merasa orang tua mereka menyayangi mengasihi semua anak dengan kasih sayang yang adil dan berimbang, maka itulah kunci atau syarat utama jika kita mau mengalami hidup yang berbahagia. Apa yang terjadi pada keluarga Ishak dan Ribka dengan dua anak mereka, Esau dan Yakub, itu menjadi suatu didikan atau pelajaran maupun pengajaran yang sangat perlu dan penting untuk kita waspadai. Intinya adalah bahwa kita para orang tua jangan sampai terjebak dalam keadaan yang tidak indah di dalam perlakuan orang tua terhadap anak-anak, di mana antara bapak dan ibu membeda-bedakan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Sebab hal yang demikian secara pasti akan bisa menciptakan bibit atau keretakan atau perselisihan di dalam cinta kasih persaudaraan di antara anak-anak yang satu dengan anak yang lainnya, seperti telah pernah terjadi di dalam sejarah hidup umat manusia, yaitu dalam hubungan antara Esau dan Yakub ini. Selamat memperlakukan hidup sebagai orang tua yang berlaku adil dan berimbang terhadap semua anak yang menjadi tanggung jawabnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memperingatkan kami agar kami sungguh-sungguh sebagai orang tua dapat berlaku adil dan berimbang di dalam menerapkan kasih sayang terhadap anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kini kami juga berdoa bagi semua orang yang dalam keadaan diganggu oleh kuasa sakit penyakit apapun juga, terlebih akibat COVID-19 yang telah melanda dunia sekarang ini. Tuhan campur tangan melalui sarana para dokter maupun obat, dan segala perawatan yang dilakukan itu kiranya boleh Tuhan berikan mujizat kesembuhan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.